Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Mari kita sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berlangsung dengan lancar dan anak-anak bisa mengambil semua ilmunya untuk bekal anak-anak semua sebagai bekal nantinya anak-anak untuk belajar di selanjutnya. Tentunya anak-anak juga akan mendapatkan hasil yang terbaik dari kesiapan pagi hari ini. Nah, anak-anak, coba apakah anak-anak tadi pagi melihat tumbuhan, hewan, kemudian yang ada di sekitar kita? Tentunya anak-anak pasti melihat ya, ada tumbuhan, ada hewan, sehingga anak-anak semua mengetahui, oh, itu adalah tumbuhan dan hewan yang harus kita sayangi, kita rawat, kita pelihara. Agar apa anak-anak? Agar tumbuhan itu akan menjadi awet atau tidak punah. Ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran pagi hari ini yaitu tema 2. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan dan pembelajaran 6. Kiranya anak-anak sudah siap semua untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Semangat ya anak-anak, semangat mencapai cita-cita agar kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, akan Ibu bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. 1. Dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat menuliskan tugas anggota keluarga berdasarkan peranannya dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menceritakan pengalaman melakukan sesuatu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan review, siswa dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan review, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat melengkapi teka-teki silang dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat melakukan wawancara dengan narasumber sebanyak 2 pertanyaan. Yang terakhir, tujuannya adalah dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menceritakan hasil wawancara yang telah dilakukan. Demikian anak-anak, yang namanya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini sudah Ibu bacakan. Demikian ya anak-anak ya. Nah, tugas yang pertama adalah anak-anak membaca bacaan yang sudah ada pada buku kalian. Apa yang harus diperhatikan dalam membaca? Kali ini yang harus diperhatikan adalah lafal dan intonasi yang jelas. Lafal bagaimana? Pengucapannya yang jelas, sehingga orang lain yang mendengar akan jelas mendengarnya. Intonasi juga. Nih intonasi kalimat berita, intonasi kalimat tanya, intonasi kalimat perintah harus dengan jelas. Nah, silahkan nanti anak-anak membaca. Demikian anak ya. Coba Ibu tunggu 5 menit agar anak-anak kiranya sudah
bisa membaca dengan tepat sesuai dengan lafal dan intonasi yang tepat. Saya tunggu ya, nanti saya tanyakan atau saya coba anak-anak bagaimana cara membaca yang tepat. Apakah anak-anak sudah benar atau belum? Ya. Saya tunggu 5 menit. Silakan baca. Coba. Oh iya, Dimas Nanang belum siap. Dimas Bambang juga belum siap. Coba Ibu akan berikan contoh cara membacanya dalam kalimat berita. Contohnya yang atas itu, yaitu Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Itu diakhiri dengan tanda titik sehingga kita datar. Cuma ada penekanannya, siapa yang mau ditekankan dalam pembaca itu. Kemudian yang di sini tidak ada yang menggunakan tanda tanya ataupun tanda perintah. Nah, kiranya anak-anak bisa ya membaca dengan jelas. Silahkan baca, tidak hanya 1, tidak hanya 2 kali, tapi baca anak-anak dengan sungguh-sungguh beberapa kali agar anak-anak bisa mengetahui apa yang harus dibaca isinya. Nah, anak-anak mengetahui apa isinya yang akan kamu baca itu. Nah, setelah itu anak-anak akan melakukan tugas. Nah, sebelumnya ini ada kalimat. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Itu kalimat apa anak-anak? Kalimat berita. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, Ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya, yaitu kegiatan mencuci, membersihkan rumah, memasak. Dilakukan Ibu Benny setiap hari. Pada siang harinya, akan ada seorang tetangga yang membantu Ibu Benny menyetrika pakaiannya. Nah, anak-anak coba tadi, siapa yang dimaksud dengan anggota keluarga itu? Tadi siapa? Ada ayah, ibu, dan anak. Masing-masing mempunyai tugas, sehingga sebagai anggota keluarga tidak ada yang malas, mempunyai tanggung jawab masing-masing. Nah, nanti seperti penjelasan Ibu tadi, apa tugas Bapak? Apa tugas Ibu? Apa tugas anak? Nah, siapa yang sebagai anak di sini? Adalah Benny. Nah, nanti silahkan anak-anak mengisi pada kolom-kolom yang ada. Bagaimana anak-anak? Bisa kan? Sangat mudah. Karena apa? Anak-anak melakukannya setiap hari hal itu. Siapa yang tidak pernah melakukan hal yang sama? Saya kira anak-anak semua sangat pandai-pandai dan sangat tanggung jawab dengan keluarga, sangat mencintai bapak dan ibunya, sehingga mau membantu bapak dan ibunya. Sehingga nanti anak-anak dalam mengerjakan tugas sesuai dengan peran keluarga tadi, anak-anak bisa mengisinya dengan tepat. Seperti anak-anak semangat, ya. Tugas selanjutnya adalah menceritakan pengalamanmu melakukan suatu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Siapa yang di rumahnya sendiri? Saya kira tidak ya anak-anak ya. Pasti ada teman, ada bapak, ada ibu, mungkin ada kakak, mungkin ada adik. Jadi kita harus melakukan kegiatan itu bersama-sama.
Demikian juga kalau ibunya, bapaknya sedang sibuk, anak-anak juga akan membantu. Betul tidak? Iya kan? Membantu. Coba tugas anak-anak apa? Yang pertama kali anak-anak seperti yang tugas paling mudah yaitu apa? Setelah bangun tidur, anak-anak melipat dan membersihkan tempat tidur. Itu tugas yang paling utama. Yang kedua, kalau anak-anak membantu orang tua, yang paling mudah-mudah yaitu menyapu kamarnya. Nah, supaya anak-anak bisa nyaman di situ ya. Tahu ya anak-anak, untuk menceritakan semuanya itu diceritakan. Mudah sekali kok anak-anak menceritakannya. Ya, ada yang tugas saya bersama ibu di hari Minggu, gitulah. Ceritanya seperti itu bisa. Misalnya, saya bangun jam sekian, terus kemudian diceritakan tugas ibu saya ini, tugas bapak saya ini, terus tugas adik saya ini, terus saya diceritakan semua yang dilakukan pada hari itu diceritakan. Mudah anak-anak? Saya kira Bu Guru nggak sulit ngomongnya ini. Standar-standar saja bahasanya. Anak-anak tahu ya, tadi menceritakan apa yang dilakukan anak-anak setiap hari. Khususnya pada hari Minggu. Kalau hari biasa kan kita sekolah nih, banyak tugas. Nah, jadi anak-anak melakukannya untuk hari Minggu. Jadi anak-anak jelas, bisa urutnya pas. Itu ya anak-anak ya. Saya kira anak-anak bisa menceritakan itu dengan baik. Anak-anak kan pinter, mau jadi seorang pemain cerita atau pemain drama. Jadi anak-anak harus bisa menceritakan dengan tanggung jawab, dengan semangat, dengan penuh kreasi, tidak nyontok sana nyontek sini tulisannya atau bahasanya. Anak-anak bisa berkreasi. Kan anak-anak semua suka membaca, jadi banyak sekali anak-anak referensi kata-katanya, ya. Iya. Nah, ayo berlatih. Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Seperti anak-anak kan? Iya, seperti itu. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran yang di sekolah. Hayo anak-anak, sering mengulang pelajaran apa tidak? Iya pasti, anak-anak pasti ya. Pasti anak yang bagus pasti akan mengulang pembelajaran yang didapat di sekolah dengan baik, dengan teliti ya. Dan tidak meninggalkan apa yang tugas kalian membantu orang tua. Kita belajar bersama Benny yuk. Nah, sekarang ini kita akan belajar membuat garis bilangan. Sudah pernah melihat garis bilangan? Nah, di sini ya, garis bilangan. Ya. Nanti dibuat di sini garis bilangan. Untuk apa anak-anak membuat garis bilangan? Kita akan mengukur panjang. Kita akan mengukur panjang. Panjang apa saja, bisa yang lain. Banyak sekali contohnya. Apa ayo yang tumbuhan bisa diukur? Ada panjang daun, ada panjang kelopak bunga, ada panjang batang. Banyak sekali ya yang diukur. Nah, satuannya apa? Sentimeter. Nah, nanti anak-anak membuat garis bilangan dan kemudian anak-anak mengukur dengan satuan sentimeter. Apakah binatang juga bisa diukur? Bisa anak-anak. Mana yang diukur? Yaitu tingginya, panjangnya. Nah, itu bisa diukur dengan menggunakan apa alat ukurnya, yaitu metlen ya. Atau kita kalau masih anak-anak menggunakan penggaris. Ya, seperti itu anak-anak ya. Tugas hari ini yaitu yang pertama mengukur panjang sehelai daun.
Daun apa? Daun rambutan tentunya. Yang kedua, itu mengukur daun juga. Wah, di sini banyak daun ya anak-anak. Pernah lihat daun enggak? Oh, pernah ya? Iya, pernah lihat daun jeruk, daun mangga. Pernah semuanya. Karena ada di sekitar kita. Ya, kita nanti mengukur daun jeruk. Memegang daun jeruk, kemudian kita ukur. Kita akan menuliskan di bawahnya isinya, yaitu misalnya 2 cm ya ditulis 2 cm. Gitu anak-anak ya. Jadi tidak usah risau, tidak usah terus bengok-bengok sama orang tua, iki piye gitu, nggak usah ya. Pokoknya sekarang anak-anak belajar mandiri, belajar di rumah, waktunya sangat luas. Nah, kemudian yang ketiga, Edo mempunyai daun nangka dengan yang panjangnya 10 cm. Nah, 10 cm. Maka nanti anak-anak mengukur juga ya. Diukur. Kalau tidak mampu atau anak-anak kurang menguasai ataupun anak-anak kok masih ragu, nah setelah mengukur nanti minta tolong. Kan karena kita di rumah online ini ya. Nah, makanya kita minta tolong pada orang tua. Tolong Bu, tolong Mbak untuk mengukur. Seperti itu anak-anak bisa? Bisa, cakep, bisa lah pokoknya. Kemudian yang tugas selanjutnya yang nomor 5, mengukur batang ranting. Tahu nggak batang ranting? Batang ranting itu bagian dahan yang bercabang-cabang, itu namanya dahan ranting. Nah, anak-anak ukur itu. Nanti kalau kurang jelas tanya ya sama ibu atau sama bapak atau sama kakak atau sama nenek atau siapa saja yang ada di rumah. Silahkan tanya. Kalau bahasa Jawanya itu mesti takon gini, Bu, pripun nggih? Nek ngukur sing 5 cm, nek ngukur sing 10 cm. Nah, niku anak-anak matur sama orang tua. Hayo, dengan orang tua harus berbahasa yang baik. Itu kita menghargai kepada orang tua. Jangan terus nyentak-nyentak sama orang tua, nggak boleh. Nggak boleh loh ya, anak-anak nyentak-nyentak sama orang tua, itu namanya durhaka. Ya, nanti kalau minta tolonglah yang sopan. Itu seperti tugas yang nomor 4 tadi. Kemudian yang tugas nomor 5 itu adalah mengukur daun sirih anak-anak. Ya, nanti dibuat, diukur lagi. Nanti setelah selesai mengukur semua, kita minta tolong sama orang tua. Ini apakah sudah betul atau belum untuk mengukurnya? Sudah benar apa belum menulisnya itu sudah betul apa belum? Nah, nanti anak-anak bisa meminta tolong pada orang tua. Nah, ini anak-anak, gambar apa coba? Iya toh, gambar apa? Gambar apa anak-anak? Gambar pohon mangga. Gambar apa anak-anak? Gambar pohon mangga. Pohon mangga itu ada yang bentuknya itu buahnya ada yang panjang, ada yang bulat, ada yang kecil, ada yang besar. Anak-anak sudah tahu toh? Coba mangga itu kalau muda warnanya apa? Pasti tahu warnanya apa coba anak-anak. Kalau warna mangga yang muda hijau. Kemudian kalau yang matang warnanya apa coba? Ya, seperti itu anak tahu warnanya. Matang itu warnanya kuning atau bahkan agak ke oranye gitu ya. Rasanya bagaimana anak-anak? Kalau yang muda itu rasanya kecut begitu. Kalau yang warnanya merah masam-masam, seger, manis, bahkan ada yang manis saja. Itu ya anak-anak. Nah, bagaimana caranya merawatnya agar tumbuh lebat, agar buahnya banyak, tidak dimakan hama? Itu bagaimana anak-anak? Yaitu dengan disiangi. Disiangi itu apa?
dicabuti rumputnya, dihilangkan kerapaknya atau ranting-ranting yang kering, kemudian disemprot, kasih obat supaya tidak termakan hama. Kemudian juga ada lagi yang dipangkas bagian-bagian yang tidak berguna. Nah, anak-anak coba lihat di sini. Pohon mangga itu besar apa kecil? Besar sekali. Kalau yang kecil itu masih muda. Kalau yang sudah besar, sudah tua, itu adalah besar dan tinggi. Bagaimana membersihkannya? Dibersihkan saja. Nah, bagaimana anak-anak supaya buahnya lebat? Nah, agar supaya buahnya lebat, nanti satu batang itu tidak diisi banyak atau tidak tumbuh yang banyak, tapi yang kecil saja. Yang diambil kira-kira buah mana yang akan menjadi baik, itu kita pilih. Kemudian kalau buah yang kira-kira kok akan bermasalah, kita ambil supaya buahnya itu menjadi bagus, berkualitas, dan bisa diapakan? Bisa kita panen, bahkan kita jual agar mendapatkan hasil yang lebih. Begitu ya anak-anak ya. Bagaimana cara perawatannya? Perawatannya tadi apa coba? Dengan disiangi, dengan disemprot pakai pestisida, dengan diambil buahnya yang tidak berguna, kemudian kita bersihkan tempatnya, kita beri pupuk di sekeliling tanaman. Nah, akhirnya akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, itu cara memeliharanya. Nah, mangga adalah bunga yang ini lupa ya Bu Guru. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Ayo, mangga itu buah asli Indonesia apa tidak? Asli ya anak-anak. Mangga adalah asli buah Indonesia ya. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Tadi ada yang bulat, sudah katakan tadi ya. Ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang agak besar, ada yang kecil. Nah, itu namanya buah mangga yang memiliki berbagai macam bentuk. Juga ada kulitnya yang ijo-ijo enom, ada yang ijo muda itu ya maksudnya, ada yang merah-merah kemerahan, ada kuning-kuning dikit, ada ijo-ijo dikit gitu, warna seperti itu. Nah, lihat anak-anak, seperti inilah buah mangga. Sudah pernah melihat anak-anak? Sudah ya? Iya, sudah pernah melihat buah mangga. Warnanya hijau yang muda, kalau yang udah matang, ada yang tua, ada yang kuning, ada yang orange gitu ya. Nah, ini biasanya pohon mangga itu ditanam di mana anak-anak? Di kebun yang luas. Tapi juga ada loh anak-anak sekarang ini yang ditanam di pot. Ada yang di pekarangan rumah. Nah, anak-anak bisa melihat di sekitar kita. Nah, ini di sini sudah ada. Nanti kamu di bacaan buku kamu bisa membaca semua apa yang tadi Bu Weri terangkan ya. Nanti bisa di situ dilihat. Nah, anak-anak bisa mengetahui bagaimana cara memelihara, bagaimana bentuknya, bagaimana rasanya, bagaimana, semua ada di situ. Nah, lihat sekarang penggunaan pupuknya pun digunakan yang bermacam-macam. Ada yang namanya pupuk organik. Apa itu namanya pupuk organik? Pupuk yang berasal dari bahan biologi, bahan makhluk hidup. Yang anorganik adalah yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nanti anak-anak bisa tanya sama ibu, sama bapak, sama petani, sama siapa saja yang anak-anak jumpai sekiranya itu merupakan narasumber. Tanyakan saja bagaimana cara menanam
pohon mangga dengan cara pemeliharaannya. Sehingga anak-anak jelas sekali bagaimana toh untuk memperoleh pohon mangga yang bagus. Ya, seperti itu. Nanti anak-anak akan tahu juga tentang pengolahannya. Tidak hanya dimakan saja. Sekarang ini banyak sekali pemanfaatannya. Contohnya ada yang dibuat minuman, ada yang buat jus, ada yang dibuat sari buah, ada yang dibuat keripik bahkan, ada yang dibuat juga selainya tuh buat jenang ya, banyak sekali. Pokoknya sekarang ini banyak sekali pemanfaatan buah. Nah, anak-anak bisa tahu. Nah, terakhir anak-anak dari Bu Heri tugasnya adalah melengkapi teka-teki. Anak-anak sudah pernah nih mengerjakan teka-teki. Kiranya sudah ya anak-anak. Anak sudah pernah berjumpa hal seperti itu. Sudah ya. Nah, nanti kalau ada kata-kata mendatar, itu mesti dimasukkan pada kolom-kolom yang mendatar. Misalnya ini kotak-kotak di sini. Nah, ini yang mendatar, ini yang menurun. Nah, yang mendatar dan menurun itu apanya tadi? Yaitu kotak-kotaknya. Nanti sesuai dengan perintah. Nah, untuk mengetahui jawaban yang kemana dan di mana nanti ada nomornya, numeriknya. Yaitu nomor 1 menurun apa, nomor 2 mendatar apa, ya. Itu seperti itu anak-anak. Jadi anak-anak nanti belajar untuk teliti, mengerjakan semua perintah sesuai dengan apa yang ada di dalam buku anak-anak. Kalau tidak jelas, anak-anak bisa bertanya. Bahkan kalaupun anak-anak tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki teman di rumah, anak-anak bisa menggunakan gadget kalian. Untuk apa? Membuka di Google gitu loh. Enggak ya, Google gitu ya. Kita lihat di internet itu, kita cari bagaimana cara mengisi teka-teki. Nah, walaupun anak-anak masih kelas 3, harusnya loh smart gitu ya. Harus bisa menggunakan gadget dengan semestinya untuk mencari informasi. Kiranya anak-anak bisa ya? Bisa sekali. Anak-anak kan pintar, calon generasi muda yang handal gitu ya. Nah, inilah mendatar dan menurun. Nanti anak-anak bisa mengerjakan sesuai dengan perintah ya. Wah, ini masih ada bukan terakhir anak-anak ya, masih ada satu lagi pilihan. Pilihlah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya. Berarti kalau menggali informasi apa coba? Yaitu dengan melakukan wawancara. Dengan melalui wawancara. Ayo, siapa yang akan dijadikan narasumber? Apa toh narasumber itu? Nah, narasumber itu orang ahli yang bisa menjelaskan tentang yang kamu minta. Itu namanya narasumber. Tidak banyak anak-anak. Cukup anak-anak dengan membuat 2 ataupun 3 pertanyaan saja. Belum melakukannya, tapi anak-anak membuat pertanyaan atau daftar pertanyaan untuk menanyakan kepada narasumber. Hayo, dengan menggunakan kalimat apa? Yaitu kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu jadi menggunakan kata tanya. Coba, apa saja kata tanya itu? Anak-anak sudah tahu ya, yaitu apa, mengapa, di mana, bagaimana, dan nanti tanya lagi sama orang tua. Bu guru kalau kesini semuanya nanti dari bu guru dong, nggak semua dari anak-anak. Kan ini tugasnya anak-anak biar pinter bisa mencari sendiri ya. Nanti tanyakan dulu kepada orang tua bagaimana cara membuat kalimat yang baik yang diakhiri dengan tanda tanya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, semua hasil yang kalian buat tadi, anak-anak harus melaporkan pada bu guru. Anak-anak kalau hanya membuat pertanyaan, anak-anak bisa menulis di
folio. Kemudian difoto, dikirim ke guru. Kemudian tugas-tugas lain juga seperti itu, dikirim lewat WA Bu Guru ya. Jangan di WA grup. Kalau di WA grup nanti semua orang-orang tahu dan mereka tidak akan berpikir ya. Seperti itu. Kesimpulan dari subtema 3 ini yang kita pelajari baru saja. Coba apa anak-anak? Setelah mempelajari subtema 3, anak-anak bisa mengerti hal-hal berikut. Satu, yaitu melakukan wawancara untuk mengetahui cara merawat tanaman. Yang kedua, melakukan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Yang ketiga, membuat motif hias tumbuhan. Ya. Yang nomor 4, menjawab pertanyaan tentang petunjuk perawatan tanaman. Yang kelima, melaporkan hasil wawancara secara tertulis. Yang keenam, melakukan kombinasi gerak, memutar, dan menekuk. Yang ketujuh, menuliskan daftar pertanyaan untuk wawancara. Yang kedelapan, membuat hiasan dekoratif dengan bentuk tumbuhan. Yang kesembilan, menuliskan daftar tugas anggota keluarga. Yang kesepuluh, menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sehari-hari di rumah. Yang ke-11, mempresentasikan hasil wawancara. Yang ke-12, melakukan permainan tapak gunung. Yang ke-13, mengelompokkan daftar tugas berdasarkan peran anggota keluarga. Yang ke-14, menuliskan pengalaman menjalankan tugas sehari-hari di rumah. Yang ke-15, melengkapi teka-teki silang berdasarkan teks yang sudah ada. Kemudian yang nomor 16, membuat garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan. Nah anak-anak, sekian ya pembelajaran di Bu Guru. Jangan lupa nanti kirim sama Bu Guru hasilnya. Melalui apa? Yaitu WA di nomor Bu Guru. Ya, supaya anak-anak tidak dicontoh oleh orang lain. Ingat, generasi muda yang tangguh tidak baik atau tidak sepantasnya mencontek tugas yang dikirim oleh teman yang lain. Kalian harus bertugas atau mengerjakan atau tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Nah, anak-anak, sebelum Ibu akhiri tugas pada pagi hari ini, nah, anak-anak sekarang kan waktunya masih dalam saat pandemi. Apa yang anak-anak lakukan agar anak-anak tetap sehat? Yaitu satu, tetap menjaga jarak. Jadi anak-anak tidak boleh bermain ke sana kemari dengan seenaknya saja. Tidak boleh saling pegang-memegang seenaknya saja. Setiap melakukan pekerjaan sebelum dan sesudahnya kita cuci tangan. Dengan apa anak-anak? Dengan sabun. Kemudian kita gosok-gosok supaya bersih agar kita tidak terkena apa? Terkena virus. Juga jangan suka tangan itu kita letakkan di tempat-tempat yang rawan. Nah, kita memegang-megang ada mulut, ada hidung, ada bagian muka ini seenaknya saja. Dan jangan lupa anak-anak setiap keluar harus menggunakan masker. Yang terakhir, anak-anak selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga kesehatannya dan kita dapat melakukan semuanya sebagai awal ibadah. Ya, demikian dari
BlackBerry, seandainya pun ada yang tidak sopan ataupun anak-anak tidak jelas, bisa mencari informasi ke lain narasumber seperti orang tua, dan di internet kita bisa mencarinya. Demikian, sebelum kita tutup, mari kita berdoa agar Allah meridhai semua ilmu yang kita dapat. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.